Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, selamat datang di ibadah pada tanggal 10 ini, 10 Mei 2021. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita masih diberi kesehatan dan masih boleh hadir di tempat ini dengan protokol. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus tetap baik sampai selama-lamanya, amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk membacakan Mazmur. Mazmur ini diambil dari Mazmur 23, Mazmur yang begitu terkenal. Setelah itu kita akan menyanyikan lagunya juga. Oke, mari kita baca bersama-sama. Saya undang boleh bangkit berdiri, nggak apa-apa ya? Oke, mari kita baca bersama-sama. Dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan yang masa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan menyanyikan terlebih dahulu. Tuhan adalah gembalaku. Itulah yang menghibur
tidak perlu takut ya Tuhan akan mara bahaya ya Tuhan, sebab gadamu dan tongkatmu ialah yang menghibur kami ya Tuhan. Dikala ya Tuhan kami melewati lembah kekelaman ya Tuhan, kami gak perlu takut sekali lagi ya Tuhan, karena Engkau telah menyediakan piala-piala bagi kami ya Tuhan. Makanan telah Kau sediakan bagi kami ya dalam hidup kami ya Tuhan. Jika sebentar kami akan menyembah-Mu, inilah persembahan kami ya Tuhan. Biarkan apa yang keluar dari hati kami ya Tuhan, ketika kami bersorak berdoa kepada nama-Mu ya Tuhan, biarkan menjadi sebuah persembahan yang manis bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan datang kepadamu Yesus, dan kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Kau sertaku.
buat kita berkata kepada Tuhan, buat kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita sungguh rindu, kalau kita mungkin punya masalah dan kita gak tahu mau teriak kemana, Tuhan adalah gembala kita. Seekor domba gak tahu ngomong sama hewan lain atau piaraan lain, tapi dia itu mengembi kepada gembalanya. Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia yang tahu saudara-saudara apa yang kita butuhkan. Sungguh hanya Dia yang tahu. Tak seorang pun di sekitar kita yang tahu. Hanya Tuhan yang benar-benar tahu apa yang kita butuhkan. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Persoalan boleh datang membebani hidup kita. Tapi Tuhan itu tahu saudara-saudara. Mari angkat suaramu, berteriak sama Tuhan jika engkau sedang dalam kesesakan. Gak usah malu-malu. Di tempat ini adalah tempat yang benar-benar saatnya engkau untuk menyembah Tuhan. Biarkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menyediakan kepada kita berkat-berkatnya sesuai sama apa yang Dia kehendaki saudara-saudara. Bukan sesuai kehendak kita, tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Mari saudara-saudara, kembali kita angkat suara kita buat Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat segala yang terjadi, buat corona yang telah terjadi, buat semua yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sekira bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Sekira bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Hadirlah. Kami tahu Kau hadir dalam hidup kami. Sekira bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Perkasa perbuatanmu. Lagi-lagi dengan suara hati kita yang paling dalam kami bersyukur Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Tuhan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuat. Sekali lagi ya saudara-saudara, sekali lagi kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Dengarkan Tuhan suara kami. Kami berkata haleluya Tuhan buat segalanya Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan kepada yang akan bawa doa syafaat.
Saya persilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hari lepas hari di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab Engkau Bapa yang begitu baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Bapa. Bapa, sebelum kami naikkan doa syafaat kami, Bapa ampunin setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Engkau yang mempunyai kehidupan di dalam hidup kami Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk WL. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang memberkati WL, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kepandaian yang daripada-Mu. Engkau berkati Bapa. Juga untuk tim musiknya Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Engkau berkati, bahkan Engkau lindungi, Engkau pagari oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan juga Tuhan Yesus buat ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami serahkan seluruhnya jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, kami tahu ya Tuhan, ada Engkau yang menolong Bapa. Apapun masalahnya Tuhan, biar Engkau yang menolong Bapa. Bahkan Engkau yang memberkati setiap anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati. Setiap rumah tangga Engkau berkati. Setiap kesusahan mereka, Tuhan, hanya Engkau yang menolong. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami, Ibu Esther. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Apapun masalah Ibu Esther, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan, Engkau buat hati mereka ada sukacita, ada damai Bapa. Engkau berikan kekuatan, kesehatan senantiasa ya Bapa. Engkau beri pengharapan penuh kepadamu Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan buat Ibu Esther satu-satunya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang begitu mengasihi Ibu Esther. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, setiap anak-anaknya Tuhan Kau berkati, Kau lindungi, Kau pagari oleh kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Baik mantu, cucunya Tuhan Kau pagari juga oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan juga gereja Kedung Wetan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang memberkati Bapa. Engkau memberkati keuangannya, Engkau memberkati apapun kebutuhannya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan kepadamu Bapa. Baik yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar Engkau sembunyikan di bawah salib-Mu Bapa. Apapun Tuhan yang mereka firmankan Tuhan, biar Tuhan di dalam kehidupan kami akan mendapat berkat daripada firman-Mu. Kami akan pulang membawa berkat-berkat daripada firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga untuk lingkungan gereja kami di mana kami berada. Di sini Tuhan, kiranya Tuhan berkati lingkungan di mana gereja ini berada. Yang belum percaya padamu Tuhan, biar ya Allah Roh Kudus Engkau yang mendatangi satu persatu Bapa. Bahkan Engkau tilik hati mereka agar mereka boleh dicurahkan roh pertobatan, rohnya takut akan Engkau Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami serahkan kepadamu, khususnya daerah Papua Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa. Curahkan roh pertobatan untuk daerah Papua Bapa. Khususnya juga daerah Tangerang Banten. Kami serahkan kepadamu. Curahkan roh pertobatan, roh takut akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau yang memberkati, baik para menterinya, Tuhan berkati. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang memberkati Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat dan para pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Masih semangat untuk puji Tuhan, amin. Nah, saya undang bangkit berdiri dulu semuanya. Nah, sapa kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik walaupun pakai masker kelihatan dari matanya biasanya. Kasih senyum yang terbaik. Oke, kita akan sambung pujian kita untuk memuji Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan adalah juru batu kita. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu kembali, boleh duduk kembali. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pelita bagi kaki kami,
senantiasa menyertai hidup kami sampai pada kesudahannya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Dan kami hanya akan menyembah kepadamu saja ya Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
percayakan kami ya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia dengan sungguh. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Roh Kudus yang memimpin kami, kami percaya penuh ya Tuhan. Kami mau dengar akan firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus. Ajar kami, ajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Dia ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia mau menyentuh dan menjamah kita. Persiapkanlah akan hatimu, tubuh jiwamu. Biarlah Tuhan yaitu ya Roh Kudus yang berdaulat atas hidupmu, atas hidup kami. Kami serahkan dan kami siap. Berbicara Roh Kudus, ajar dan tegurlah kami. Didik kami sesuai kehendak firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kuasa-Mu bekerja senantiasa untuk mendatangkan kebaikan. Roh Kudus yang Kau sudah berikan kepada orang-orang yang percaya, Roh penghibur, Roh penolong, Roh damai sejahtera, kami terima pada hari ini, pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini, saudara harus percaya penuh bahwa Roh Kudus ada. Amin. Dia yang memimpin atas ibadah pagi hari ini. Biar semua yang datang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan, itu dalam Yesaya 44 ayat yang 3. Yesaya 44 ayat 3. Yang bawa tab atau yang tidak, atau yang bawa Alkitab bisa baca, atau bisa baca yang ditayangkan sini. Firman Tuhan katakan sini, sebab, ayo kita baca sama-sama. Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Yang percaya kata sama-sama, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Perhatikan, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Saudara percaya keturunan diberkati oleh Tuhan? Mulai dari saudara dan saya, di mana janji Tuhan Dia akan mencurahkan Roh-Nya, mencurahkan Roh Kudus ke atas saudara dan saya. Dan Tuhan berjanji kepada keturunan anak cucunya melalui iman saudara kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu saudara harus bangun, bentuk keimanannya, dan siap bersedia senantiasa tekun menanti janji Tuhan.
Hari ini tema firman Tuhan, mempersiapkan janji Allah, mana Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara siap menerima pencurahan Roh Kudus? Amin. Di dalam Kisah Para Rasul satu ayat 4 sampai dengan 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan pada suatu hari, ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ya, sebelum dapat Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Menantikan janji Tuhan, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya, di mana Tuhan sudah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saudara, bahkan perhatikan kepada anak cucunya. Amin. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus, orang-orang Kristen percaya dan mengimani. Di mana Yesus dia naik, sebelum naik dia berkata kepada murid-muridnya, dia berjanji, Bapa di sorga berjanji. Yesus berkata, aku akan curahkan Roh Kudus. Pada saat kenaikan, kalau tanggal 13, banyak gereja mengadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dalam kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Banyak orang percaya bahwa Isa Al-Masih, bahwa Yesus Kristus adalah naik ke surga. Dan banyak tidak sedikit gereja-gereja menantikan pencurahan Roh Kudus. Dalam 10 hari banyak gereja-gereja berdoa, bersekutu minta pencurahan Roh Kudus, supaya menerima Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu, saudara? Apakah Roh Kudus itu seperti apa yang Tuhan janjikan? Dia berkata, kamu akan menerima pencurahan Roh Kudus. Tentunya kepada orang-orang, kepada saudara dan saya yang setia menanti janji Dia. Amin. Dengan tekun dan percaya, dengan iman percaya setia bahwa Tuhan itu akan mencurahkan berkat-Nya. Pokok pertama itu, saudara yang kasih Tuhan. Apakah Roh Kudus itu? Seperti apa sih Roh Kudus? Kalau baptis air itu tanda pertobatan. Yesus berbicara, Yohanes membaptis suatu tanda pertobatan, tetapi tidak lama lagi kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus? Mungkin ada berkata, Roh Kudus harus berbicara, berbahasa roh. Kalau belum bisa berbahasa, Roh Kudus itu belum tercurah, belum menerima baptisan Roh Kudus. Atau belum bisa bersaksi. Pencurahan Roh Kudus, orang-orang yang bisa bersaksi. Ya. Kalau saudara, kayaknya saya berarti belum menerima Roh Kudus, karena belum berani bersaksi, karena
karena belum menjadi saksi. Ya. Atau mungkin bernubuat. Ya. Mengadakan mujizat. Saya percaya itu pencurahan Roh Kudus. Amin. Tapi banyak umat Tuhan, umat Kristen yang belum mengerti. Seolah-olah pencurahan Roh Kudus itu harus berbicara bahasa roh. Berbahasa roh itu adalah suatu tanda pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Itu saya percaya. Tapi rasanya kalau ada gereja-gereja mengatakan apa itu berbahasa roh, ya, sering sekali menyindir satu sama lain gereja-gereja. Hati-hati saudara. Itu gereja-gereja bermacam-macam interdenominasi itu adalah Tuhan yang tentukan. Amin. Amin. Saudara dan saya ini berbeda-beda. Ya. Oh, saudara mengerti pencurahan Roh Kudus itu, bahkan sampai kepada anak cucu saudara akan menjadi berkat bagi setiap orang yang siap menantikan, yang sabar menanti janji Tuhan. Amin. Terkadang kita tidak sabar janji Tuhan. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3, perhatikan saudara kasih Tuhan. Karena itu aku meyakinkan kamu. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Amin. Kalau saudara tidak setia kepada Tuhan, tidak yakin dengan iman percaya, tidak sedikit orang Kristen yang murtad, tidak lagi mengaku Yesus Kristus Tuhan yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan terkutuklah. Kalau orang yang berkata Yesus Tuhan, itu dari Roh Kudus. Amin. Saudara percaya kepada Yesus Tuhan? Yang amin. WL lu. Saudara percaya Yesus Tuhan? Atau Om jangan tanya itu, saya percaya pasti. Udah ke gereja pasti percaya sama Yesus Tuhan. Saudara percaya Roh Kudus sudah dicurahkan kepada saudara? Saudara sudah bersaksi? Sudah memberikan mujizat, membuat mujizat? Sudah berbahasa roh? Apa sih Om berbahasa roh? Dari dulu kayaknya nanti tuh lidah nggak gubrak-gabrik, masih biasa aja. Ya, pokoknya mah setiap tahun ada pencurahan Roh Kudus, setia dah. Ya, ke gereja berdoa 10 hari. Pencurahan Roh Kudus menanti. Ya. Tapi sampai saat ini kayaknya belum menerima pencurahan Roh Kudus. Belum menerima baptisan Roh Kudus itu. Kenapa sih? Ngelihat orang tuh berbahasa roh juga banyak yang aneh. Ya. Orang bersaksi, bernubuat, bisa juga nyindir, jangan-jangan lu buat-buat. Bernubuat saudara berkata dengan baik benar, engkau diberkati sama Tuhan. Nggak lama lagi engkau diberkati sama Tuhan. Nggak salah, itu adalah nubuatan, amin. Cuman berani gak kita berkata seperti itu? Gak berani bersaksi.
Terkadang Roh Kudus beri kesempatan bersaksi. Gak berani. Kenapa? Belum dibaptis Roh Kudus, belum bisa berbahasa roh. Itu bagian yang sudah berbahasa roh. Itu bagian yang sudah baptisan Roh Kudus. Ingat saudara kasih Tuhan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus sudah ada kepada orang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tetapi bagaimana supaya firman Tuhan katakan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Pertanda dimanapun saudara berada, saudara menjadi saksi yang hidup. Ini janji Tuhan bagi orang yang siap menanti janjinya dengan sabar, dengan tekun, dengan yakin. Tetapi seringkali umat Kristen tidak sabar, tidak tekun, sampai keyakinannya kurang, sampai padam roh yang sudah Tuhan berikan itu Roh Kudus kepada orang percaya. Roh Kudus tidak bisa leluasa berkarya karena dibatasi dengan pikiran-pikiran saudara dan saya. Bisa terjadi itu tidak bekerja dengan leluasa kepada orang-orang yang sudah percaya kepada nama Yesus Tuhan, tetapi tidak bisa leluasa Roh Kudus bekerja karena dibatasi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Pemberontakan, saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan gereja-gereja yang lain juga bisa terjadi. Hanya gereja kita lah yang paling benar. Apa itu berbahasa roh? Apa itu bernubuat? Saudara, seringkali yang membatasi Roh Kudus bekerja leluasa adalah diri sendiri. Saudara ingat, saudara sudah menerima pencurahan Roh Kudus, amin. Karena saudara percaya Yesus adalah Tuhan. Dan janji Tuhan kepada anak cucumu aku akan berkati. Karena dari saudara dan saya hari ini percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara berdoa kepada anak saudara, anakku engkau diberkati oleh Tuhan. Hai cucuku engkau diberkati oleh Tuhan. Bernubuat dan bersaksi menjadi saksi yang hidup. Itu yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang taat dan setia siap menjadi saksi yang baik dan benar kepada orang-orang lain. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Dia setia akan janjinya. Terkadang kita yang membatasi Roh Kudus bekerja. Terkadang kita yang memadamkan roh itu tidak bekerja. 1 Tesalonika 5:9 firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh. Yaitu Roh Kudus yang ada pada saudara saya itu jangan dipadamkan. Kalau saudara mulai memadamkan roh, Roh Kudus tetap setia, dia tetap menanti dan menunggu saudara dan saya. Tentunya bekerja sama kepada orang juga menanti janji Bapa di sorga. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kita buka di dalam Roma 12:11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Kalau saudara dan saya tidak memadamkan roh, orang yang tidak memadamkan roh itu orang yang setia, yang rajin, setia menanti, dan pastinya rohnya akan menyala. Amin. Dan ketika rohnya menyala, Tuhan perhitungkan. Semakin hari semakin lama Tuhan akan semakin pakai saudara. Oleh karena itu Kisah Rasul 1:8 firman Tuhan katakan,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi itu orang yang tekun menanti janji Tuhan dengan setia. Amin. Banyak orang Kristen yang putus asa, yang tidak sabar. Menanti itu yang paling kerjaan yang paling tidak mengenakan. Amin. Menanti. Terkadang menanti itu jadi merugikan hidup kita. Saudara, ada sesuatu yang saudara menantikan? Ada sesuatu yang saudara nantikan? Ada di tempat ini? Percuma juga hidup kalau seperti itu, saudara. Orang yang tidak mau berkarya, atau orang yang putus asa, saudara siap menanti. Amin. Orang yang menanti itu adalah orang yang yakin, orang yang beriman. Saudara harus setia menanti janji Tuhan. Terkadang itu merugikan hidup saudara. Adakah saudara putus asa? Sudah tidak sanggup lagi. Dan sehingga rohnya padam. Kalau rohnya sudah padam, jangankan mau menjadi saksi, ke gereja saja sudah mulai malas. Sekarang sudah dibuka setiap minggu ibadah yang jam 10. Kalau nanti sudah kapasitasnya bertambah, akan dibuka lagi ibadah yang jam 7, yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kalau ada umat Tuhan, khususnya di Kedaung Wetan sini, sudah mulai malas ke gereja, hati-hati, rohnya bisa padam. Amin. Kalau sudah padam, tinggal nunggu. Sudah tidak ada lagi niat hidup, sudah tidak ada lagi menanti. Yang ada putus asa, percumalah ke gereja juga, udahlah nggak usah ke gereja juga nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan saudara beribadah, datang beribadah. Amin. Itu Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan tetap menyala-nyala di kehidupan. Cepat atau lambat saudara akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea dan sampai ke ujung dunia. Amin. Amin. Tetapi seringkali bagaimana orang-orang yang tidak rohnya menyala-nyala. Ya. Saudaraku, yang pertama jangan memberontak. Kita ini seringkali memberontak. Ya apa ya? Diam semua. Enggak om, orang gak mau berontak saya. Seringkali kita ini memberontak, mendukakan Roh Kudus. Jujur aja saudara, kita ini manusia, seringkali lemah, selalu jatuh dalam salah. Makanya Paulus berkata, aku selama hidupku selalu bergumul, yang ada mau berbuat yang salah terus. Tetapi dalam pergumulan itu saudara saya, dengan setia dan dengan janjinya Tuhan, Roh itu akan bekerja kepada saudara saya. Amin. Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10 firman Tuhan katakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Maka ia berubah menjadi apa? Oh sudah ada, saya ingat. Ya. Jangan memberontak.
Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah, ia nyuruh besar. Ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Hati-hati saudara. Kalau saudara mendukakan Roh Kudus, Roh Kudus tahu apa yang kita lakukan. Roh Kudus tahu apa yang kita simpan, kesakit hatian kita. Roh Kudus tahu kekecewaan kita. Roh Kudus diam. Roh Kudus akan melihat adakah suatu pertobatan di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Ketika mendukakan Roh Kudus, ketika memberontak terhadap Roh Kudus. Kalau kita memberontak, kita akan menjadi musuhnya Dia. Kalau dia memberontak, orang yang selalu berkata benar, GBI kedua paling benar, tetapi GBI yang lain itu salah. Hati-hati. Itu juga suatu pemberontakan. Bagian yang lain itu bagiannya Tuhan, amin. Bukannya bagian kita, bagian saudara itu bagian Tuhan, bukan bagian saya. Bagian gembala itu bagian gembala, bukan bagian saya. Semua masing-masing punya bagian. Kalau saudara sudah menyalahkan A, C, B, C, C, itu Roh Kudus katakan sudah menjadi musuh. Oleh karena itu Tuhan berkata, jadi saksi bernubuat, lakukan perkataan yang benar. Jemaat Kidawung Wetan ini Tuhan memberkatinya. Setelah saya bernubuat, itu tugas saya dan urusan selanjutnya urusan Tuhan. Amin. Amin. Istri berdoa, suami saya diberkati sama Tuhan. Suami saya dilindungi sama Tuhan. Suami saya akan semakin maju kerohaniannya. Suami saya akan menjadi berkat. Itu nubuat. Dengan suami diomelin terus, lu sih bangunnya siang, ngapain aja lu malam? Begadang lu bisanya. Ingat nih, beras sudah mau habis. Anak mau sekolah. Bisanya lu begitu aja lu. Ada yang begitu enggak? Kalau istri-istri ada yang begitu? Ada diem. Enggak ada yang ngaku. Di sono mah iya ada tuh om, di sini mah enggak. Om jangan main-main sama jemaat Kedaung. Apapun masalah suami tetap aja doakan. Saya percaya istri saya selalu mendoakan. Seringkali ngejengkelin dia juga tapi didoain. Iya apa iya? Ya saya ngaku iya, kadang-kadang suka ngejengkelin dia. Begitu juga suami sebaliknya. Supaya doanya jangan terhalang, doakan istri juga. Amin. Biar nanti semua masing-masing berkat itu ada. Istri juga punya berkatnya dari Tuhan. Amin. Suami juga punya berkatnya dari Tuhan. Anak juga demikian. Amin. Dan cucu kita juga demikian. Karena diawali dari saudara dan saya yang menanti dengan setia janji Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada anak cucunya. Itu pertanda Roh Kudus akan bekerja. Amin. Tidak padam. Pertanda tidak mendukakan Roh Kudus. Pertama, jangan memberontak. Apalagi sudah nyalakan Tuhan. Apalagi sudah mengutuki Roh Kudus. Hati-hati saudara. Jadi musuhnya Tuhan. Yang kedua, jangan simpan kepahitan. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Coba saudara baca, Bapak Ibu saudara baca.
Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Sudah dapat? Efesus 4 30 32. Di awal, dan janganlah, ya. Ayat 30 sampai 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, penuh mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Siapa anak cucunya mau diberkati sama Tuhan? Yakin? Yang kedua, jangan ada akar kepahitan, ya. Itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dimeteraikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara mengaku ya saudara Tuhan itu dari Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus bukan mau sampai di situ saja. Amin. Dia mau menjadi terang, saudara saya menjadi terang, menjadi saksi. Menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Kalau hidup cuma percaya toh saja begitu, sayang saudara. Lama-lama bisa mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu mau berkarya sebenarnya, tapi dibatasi oleh kita. Apa sih dibatasi? Kita terkadang seringkali egois. Amin. Amin. Iya ngaku. Ya, terkadang suka mancing-mancing si Om nih. Iya, terkadang kita egois, ya. Seringkali kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, ya, kepahitan. Itu firman Tuhan kata harus dibuang di antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Itu jahat di mata Tuhan, ya. Tapi firman Tuhan kata hendaklah kamu murah hati seorang terhadap yang lain. Ini harus diawali dengan pertobatan. Amin. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dibaptis, harus dibaptis kembali. Baptis apa? Baptis selam lagi? Tidak. Baptis selam itu ada suatu tanda pertobatan. Ketika saudara dibaptis percaya Yesus Tuhan, Roh Kudus mulai ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tetapi baptis Roh Kudus itu beda. Roh Kudus mau leluasa berkarya supaya menjadi berkat buat saudara dan saya, semua keturunannya. Ya. Seringkali ujian itu kita tidak sabar, Tuhan terkadang menguji kita. Ada nggak kesabaran yang saudara nantikan, yang saudara gumulkan, yang saudara minta sama Tuhan? Sekalipun menanti itu terkadang membuat kita putus asa, nggak sabar, jadi emosi, jengkel, marah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Amin. Amin. Kita harus bersabar terhadap suami, terhadap anak, terhadap istri, terhadap apapun. Ingat janji Tuhan, aku akan curahkan berkat, aku akan curahkan Roh Kudus, aku akan curahkan. Janjiku aku akan tepati, kata Tuhan. Aku tahu engkau tidak sampai tergeletak ketika engkau tetap setia menanti janji Tuhan. Aku tahu kekuatanmu. Pada satu waktunya aku akan bela dan tolong kamu. Amin. Dan aku berjanji sampai anak cucumu, anakku dengar, aku berjanji bukan kepadamu saja. Aku berjanji bukan kepada kita yang ada sekarang ini, kata Tuhan Yesus. Aku berjanji sampai keturunanmu, setialah engkau dari sekarang. Banyaklah bersaksi, banyaklah bernubuat. Amin. Banyaklah berkarya. Jangan seolah-olah baptisan Roh Kudus harus berkata bahasa roh, kurabat sikaraba, itu iya saya percaya. Tetapi saudara kasih Tuhan, iman orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dengan sungguhnya Roh Kudus sudah ada. Amin. Amin saudaraku. Itu yang kedua, jangan simpan akar kepahitan. Yang ketiga saudaraku, Kisah Para Rasul 2:38.
Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Perhatikan saudara kasih Tuhan. Ya. Jawab Petrus kepada mereka. Petrus dia bisa berkhotbah ketika pencurahan Roh Kudusnya, ketika Yesus naik ke surga. Petrus dia bisa berkhotbah. Dia bisa bersaksi, dia sangat gagah dan berani. Dia sangat antusias, dia sangat semangat karena Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Sebelum menerima pencurahan Roh Kudus, saudaraku, sebelum Yesus naik, Petrus menanti. Sesungguhnya dia tidak pandai berbicara. Kalau dalam Alkitab dia itu sebagai nelayan. Amin. Amin. Dia nelayan, saudara. Saudara tahu, seorang nelayan itu kepandaiannya terbatas. Dia nelayan. Tetapi Tuhan lihat kesetiaannya Petrus ini. Kenapa dia bisa berkhotbah 3.000 orang bertobat? Saya kalau ingat dulu gak bisa saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Dan juga tidak ada di dalam kepikiran saya jadi pendeta. Yang ada saya siap melayani. Yang ada saya rajin aja ibadah pada saat waktunya. Tapi terkadang nih memberontak, saudara. Memberontak dan jadi seringkali marah. Tapi Tuhan dia tetap setia, dia menunggu, rohnya menunggu, amin. Dia menunggu ketika saya memberontak, saya marah, saya jengkel, saya sakit hati. Saya tidak sanggup lagi, saya putus asa, percuma lah datang ibadah ke gereja, percuma juga lah melayani. Itu saya alami, seperti Petrus juga pernah mengalami. Dia tidak mengakui Yesus di depan banyak orang. Dia tidak kenal Yesus. Saya juga pernah mengalami, tidak pernah menjadi saksi yang baik. Tetapi Roh Kudus dia tetap setia, amin. Dia tetap menunggu. Seringkali saya memberontak. Mungkin. Kalau saya tidak memberontak, mungkin. Mungkin saya bisa lebih dari pendeta-pendeta yang besar. Besar apanya nih? Badannya apa? Jam terbangnya. Ya saya mah gak mau jadi pendeta yang besar. Maksudnya badan saya besar, gak mau saudaraku. Saya harus jaga perut, amin. Perut mulu nih kemabi. Yang gendut bukannya gak pantas, gak bagus. Om Lim tuh bagus, keren. Anu juga keren perutnya gendut. Saudara, amin. Cuman nih pribadi saya sendiri, amin. Saya gak mau jadi pendeta yang besar. Mungkin saya kalau dulu tetap setia. Saya pernah melayani di suatu tempat gereja yang besar sekali. Mungkin saya lebih besar dari yang lain. Mungkin, ini memungkin. Tapi Roh Kudus setia. Dia berikan karunia sedikit demi sedikit. Ya, dia setia. Abi layani saja di Kedang Wetan dengan setia. Ya. Nggak tahu saya mungkin bulan depan, tahun depan saya mungkin ada di mana. Amin. Seperti Om kan nggak disangka-sangka Om Gembala kita Om Ali. Kayaknya tuh ngimpi. Tapi dia sudah ada di mana saudara? Amin. Ya kalau Tuhan masih percayakan saya di bumi ya mungkin. Ya bisa terus di sini, bisa terus di depan. Itu urusan Tuhan. Amin. Amin Ibu Gembala, amin semua jemaat. Kayaknya Pak Abi ini udah mulai mau naga-naganya mau pergi. Enggak, ini mah ya itu kan ke depannya saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang Tuhan tahu hal pribadi saudara dan saya. Kalau saudara setia sama Tuhan, dia akan tambahkan talenta demi talenta. Amin. Karunia-karunia itu akan Tuhan curahkan. Ya. Ibadah hari ini khotbahnya akan ada lanjutannya saudara yang kasih Tuhan. Ya. Firman terkatakan belum dibaca tadi Kisah Para Rasul 2:38 ya. Jawab Petrus
kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi jangan percaya toh begitu saja percaya Tuhan Yesus. Betul Roh Kudus itu ada pada diri saudara saya. Tetapi karunia-karunia ini supaya kita menjadi saksi sampai ke seluruh dunia, ini harus bekerja, harus berkarya Roh Kudus itu. Amin. Nanti sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bisa saja Yoel ini nanti bisa ditempatkan yang sangat besar, yang luar biasa, menjadi gembala yang luar biasa. Amin. Bisa saja kita ini menjadi saksi yang baik. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu hari ini Tuhan pakai saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini Tuhan yang berbicara. Amin. Pakai mulut saya. Terkadang saya ini suka memberontak. Tuhan udah jangan saya khotbah gini-gini. Udah ya saudara. Kayaknya gak pantas umpamanya. Seringkali begitu. Saya gak pantas melayani Tuhan. Itu jahat. Itu sudah atur Tuhan. Tapi kalau Tuhan percayakan, ya Tuhan, kalau Engkau percayakan saya, biar Engkau yang berbicara, jangan saya yang berbicara. Amin. Kalau saudara nanti menjadi saksi, Tuhan, biar Engkau berbicara. Yang mendengar perkataan saya ini adalah bisa mengerti firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki saudara saya. Kalau kita seringkali menyakiti satu sama lain, seringkali kita geram dan marah, mau menang sendiri, egois. Tuhan katakan, bertobatlah. Petrus berkata, hai bertobatlah. Hai jemaat Kidang Wetan, bertobatlah hari ini. Bertobat. Nanti urusannya Tuhan. Dia berkati, dia curahkan rohnya itu. Roh Kudusnya, berkat yang tadinya kering, Tuhan akan curahkan. Hujan akan turun, berkat Allah akan turun. Bukan saudara saja yang menerima, ingat, sampai kepada siapa? Sampai kepada siapa? Anak cucu. Ini janji firman Tuhan, bukannya janji perkataan saya. Cuman perkataan saya, Tuhan anak saya berkati. Diberkatilah engkau. Kalau hari ini kau pekerjaanmu seperti ini, setialah dengan pekerjaanmu. Cepat atau lambat Tuhan pasti berkati lebih lagi. Amin. Sudah percaya? Amin. Yang terakhir ayat firman Tuhan Roma 8:28. Roma 8:28. Roma 8:28 kita tahu, saudara harus tahu nih dengar firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita saudara harus berkata, ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau bekerja untuk saya. Amin. Kalau Engkau bekerja tetap untuk saya, membuat saya lebih baik, saya bersyukur sama Engkau Tuhan. Kalau hari ini saya beribadah karena Tuhan mau didik saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saudara bekerja gak dalam saudara dan saya? Amin. Saudara bekerja, Allah bekerja gak? Allah bekerja gak terhadap saudara saya? Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia, orang yang setia dan taat dan sabar menanti janjinya. Amin. Orang yang mau bertobat dari hal-hal yang buruk, menerima baptisan pencurahan Roh Kudus, Tuhan akan tambahkan karunia masing-masing berbeda. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita bersyukur sama Tuhan, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh pada Dia. Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbah, Bapa.
Haleluya Tuhan Yesus. Terkadang kita harus melewati lembut. Saudara tidak ditinggalkan. Amin Tuhan Yesus. Dia tetap setia kepada saudara dan saya. Sekalipun kita melewati lembah yang paling suram, Dia tetap setia. Roh Kudus tetap ada kepada saudara dan saya orang percaya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara pandang Dia. Roh Kudus mau berkarya atas hidup pribadi lepas pribadi. Dia mau mencurahkan rohnya. Dia mau memberkati anak cucu saudara dan saya. Dia berjanji, hendaklah engkau tetap setia dan taat. Nantikan janji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Diberkatilah umat Tuhan, diberkati. Masa depanmu penuh pengharapan. Anak cucumu diberkati. Jemaat Bidang Wetan diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat. Terima berkat. Tuhan akan mencurahkan tanah yang kering. Tuhan akan mencurahkan hujan. Tuhan akan mencurahkan orang-orang yang haus. Tuhan akan mencurahkan tanah yang kering dengan hujan yang lebat. Dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Ada kemudian anak cucu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ada melanggar firman Tuhan, saudara tidak taat dan tidak setia, bertobatlah, minta ampun, terimalah baptisan Roh Kudus, terimalah baptisan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Segala doa dan puji, ucapan syukur kami serahkan kepada Engkau. Kalau kami sudah dengar firman, biarlah firman boleh menjadi rema dan hidup kami, boleh bertumbuh dan berbuah. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan curahkan dan kami terima pencurahan itu di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, diberkati firman Tuhan hari ini, biar kita boleh tinggal di dalam Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Pengumuman untuk hari Rabu tetap ada doa jam 4 sore di tempat ini. Bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya waktu, mari kita bersama-sama berdoa di tempat ini. Ya, jam 4 sore hari Rabu. Dan hari Kamis ini selain Idul Fitri, itu juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan adakan kebaktian di tempat ini jam 10, jadi hari Kamis ya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita akan adakan di tempat ini. Saudara ambil waktu, semua libur hari itu. Ya, dan tidak boleh pergi jauh, tidak boleh pergi keluar kota, tidak boleh kumpul-kumpul yang di jalanan rame-rame. Kita akan kumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian saja pengumuman kita pada siang hari ini. Ibadah kita tidak diambil kolektor, tapi saudara bisa berikan persembahan saudara, perpuluhan saudara lewat kotak yang ada di belakang. Kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini, kita berdiri semua dan
kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin, bahkan Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan kepada kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami menjadi anak-anak tebusan-Mu. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, apapun yang diderita, apapun dialami oleh setiap anak-Mu yang datang hari ini, maupun yang Tuhan ikut ibadah lewat Facebook hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala masalah dalam hidup kami. Kami mau taruh di hadapan Engkau. Tuhan yang ambil alih masalah kami, Kau sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Tuhan yang kekurangan, Tuhan akan cukupkan kebutuhan mereka, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Karena itu diberikan Tuhan buat kami sekalian. Ajarkan kami untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dia Yesus yang telah menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, dia bangkit, dia hidup, menyediakan tempat buat kita sekalian. Bahkan kerajaan surga dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itu tetaplah di dalam Tuhan. Bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kau pulang membawa berkat dan jadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan.